Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan analisis frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Biasanya analisis frekuensi dilakukan dengan cara manual, tapi pada kali ini saya akan menggunakan Microsoft Excel yang sudah terdapat program makro di dalamnya yang dibuat oleh Pak Insinyur Joko Luknanto MSc, PhD, dosen UGM. File ini saya dapatkan langsung dari beliau atau dapat di-download melalui website. Nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk sumbernya ini tertera pada bagian bawah Microsoft Excel ya. Jadi di sini sudah ada nama beliau dan afiliasinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu analisis frekuensi. Jadi, analisis frekuensi merupakan perakiraan dalam arti memperoleh probabilitas untuk terjadinya suatu peristiwa hidrologi dalam bentuk debit ataupun curah hujan rencana yang berfungsi sebagai dasar perhitungan perencanaan hidrologi untuk antisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Misalkan kita punya curah hujan kawasan. Selanjutnya kita analisis frekuensi curah hujan tersebut dan kita akan mendapatkan hujan kala ulang yang bisa kita gunakan dalam rencana ataupun desain bangunan infrastruktur. Konsep singkatnya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk bagian awal ini kita ke bagian informasi terlebih dahulu. Di bagian informasi ini ada keterangan data, cara urut data, jenis data, dan lain sebagainya. Jadi jika mau memahami struktur datanya atau informasi yang lain, bisa dibaca-baca pada langkah-langkah perhitungan analisis frekuensi di kolom informasi. Seperti itu. Kemudian lanjut kita kembali ke input data. Di sini tulis keterangan data. Jadi data hujan yang saya gunakan yaitu data hujan pada daerah Waikuripan. Jadi di sini ada cara urut data, jenis data, jumlah kelas, confidence interval ini dibiarkan default saja. Atau jika memang mau kita ubah itu kita ubah pada jumlah kelasnya atau confidence intervalnya saja. Lanjut di sini ada data hujan. Jadi data hujan yang saya gunakan yaitu data hujan harian maksimum yang terjadi dalam satu tahun. Di sini misalkan contoh ya, di sini ada 45, berarti di sini 45 ini hujan harian maksimum yang terjadi pada tahun 2012 dan seterusnya. Pada bagian kanan ini ada probabilitas sesuai urutan. Jadi ini probabilitas yang akan kita dapatkan pada proses akhir perhitungan. Nah, di sini ada 50% sampai 0,1% probabilitas yang akan kita hitung. Seperti itu. Kemudian jika data hujan sudah diinput semua, kita lakukan proses dengan cara klik pada bagian proses. Kemudian muncul peringatan seperti ini, kita klik OK. Maka hasil perhitungan sudah jadi, tapi sebelumnya kita harus melihat dulu uji distribusi apa yang paling cocok terhadap data yang kita miliki. Pertama, kita lihat terlebih dahulu statistik dasarnya. Pada statistik dasar ini berisikan informasi jumlah data, rata, simpangan baku, koefisien skewness, dan kurtosis. Selanjutnya kita akan melakukan uji distribusi data yang sesuai menggunakan C kuadrat. Di sini dapat kita klik pada bagian C kuadrat. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita lihat dari yang paling atas. Di sini hasilnya ditolak ya. Jadi untuk distribusi normal itu ditolak. Nah, kenapa ditolak? Parameternya yaitu ketika nilai C kuadrat itu lebih besar daripada C kritik, maka akan ditolak. Jadi harusnya nilai C kuadrat ini lebih kecil dari nilai C kritik. Jadi untuk distribusi normal ditolak. Kita lihat distribusi log normal juga ditolak, distribusi Gumbel juga ditolak, dan distribusi log percent tree juga ditolak. Nah, data hujan yang kita gunakan ini hanya 10 tahun ya. Jadi saya rasa data hujannya pun sudah kurang banyak ya dan kurang variatif. Jadi saran saya jika ingin melakukan analisis frekuensi, kita harus memiliki data hujan yang banyak dan tidak hanya 10 data saja. Nah, jika uji C kuadrat ini ditolak semua, kita masih ada opsi lain, yaitu dengan cara melihatnya pada uji Smirnov-Kolmogorov. Bisa kita klik pada bagian sini. Selanjutnya akan muncul seperti pada layar. Di sini dapat kita lihat keterangan pada delta kritik ini diterima dan diterima semua ya. Jadi dari normal, Gumbel, log percent tree juga semua diterima. Untuk uji distribusi data menggunakan Smirnov-Kolmogorov. Jadi di sini dapat kita lihat karena diterima semua, selanjutnya distribusi mana yang akan kita gunakan. Caranya yaitu dengan memilih nilai delta max yang paling kecil. Jadi di sini ada hitungan kelayakan
delta max, dan kita pilih nilai delta max yang paling kecil. Itulah yang paling layak kita gunakan atau yang paling sesuai. Dari sini kita mendapatkan distribusi yang paling sesuai, yaitu lag percent tree. Selanjutnya bagaimana cara melihat kala ulangnya? Kita dapat melihat pada bagian ini. Kita klik saja. Kemudian kita akan melihat nilai kala ulang berdasarkan distribusi yang telah ditentukan. Nah, tadi kan distribusi yang paling sesuai log percent tree. Jadi nanti kita dapat melihat nilainya pada bagian sini. Tapi sebelumnya supaya mudah dibaca datanya, ini kita rename terlebih dahulu ya. Jadi untuk probabilitas andalan ini kita ubah namanya menjadi kala ulang. Kemudian pada bagian sini kita ubah menjadi tahun. Kemudian pada bagian sini kita hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Oke, sudah jadi ya. Jadi begini cara bacanya. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa kala ulang yang saya konversi dari probabilitas. Jadi di sini terdapat 50% sampai 0,1% tadi probabilitasnya ya. Terdapat di bagian input data jika mau dicek lagi. Kemudian saya konversi menjadi kala ulang supaya mudah dibaca dan disimpulkan. Di sini untuk probabilitas 50% itu kala ulangnya 2 tahun, dan seterusnya hingga 0,1% itu kala ulangnya 1000 tahun. Selanjutnya untuk nilai kala ulang yang kita gunakan, yaitu kita pilih terlebih dahulu distribusi yang tadi paling sesuai dengan data yang kita miliki. Selanjutnya kita pilih pada bagian nilai XA. Sini misalkan saya blok ya. Selanjutnya saya beri warna kuning. Kemudian akan muncul seperti ini. Jadi nilai-nilai inilah yang bisa kita gunakan berdasarkan nilai kala ulang yang ingin kita gunakan. Misalkan kita ingin menggunakan kala ulang 1000 tahun, jadi nilai hujan rencananya atau nilai hujan desain sebesar 243,664. Selanjutnya pada bagian bawah sini terdapat catatan berupa sumber referensi ataupun kesimpulan-kesimpulan perhitungan yang telah kita lakukan. Jadi pada software Microsoft Excel ini sudah lengkap. Untuk belajar ataupun analisis data itu sangat mudah dilakukan. Analisis yang kita lakukan telah selesai. Jika nanti kita ingin melakukannya lagi, tidak hanya menggunakan data hujan ya, jadi data debit pun bisa. Data-data apapun yang berkaitan dengan analisis frekuensi itu bisa kita masukkan pada aplikasi Microsoft Excel yang telah dibuat ini. Misalkan kalau hujan ya jadinya jadi hujan rancangan, debit jadinya debit rancangan, seperti itu. Nah, tujuan analisis frekuensi data hidrologi untuk mencari hubungan antara besarnya kejadian ekstrim terhadap frekuensi kejadian dengan menggunakan distribusi probabilitas ataupun kemungkinan. Ya gunanya kembali lagi tadi, untuk mendesain sebuah infrastruktur ataupun bangunan, kita harus melakukan analisis frekuensi untuk mendapatkan probabilitas atau skenario kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita memperhitungkan kapasitas saluran drainase, irigasi, bendungan, dan bangunan air lainnya. Ataupun untuk memperkirakan besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh debit banjir. Jadi banyak sekali manfaatnya yang dapat kita ambil dan dapat kita ketahui bahwa melakukan analisis frekuensi itu sangat penting dalam desain dan perencanaan suatu infrastruktur. Untuk pertemuan pada kali ini sudah cukup, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.